Nah, terkait dengan modul yang kedua ini perlu disampaikan kalau biasanya di dalam tutorial yang kita lakukan, kita melakukan feedback terhadap pemberian tugas pada minggu-minggu sebelumnya. Tetapi karena minggu ini kita merupakan tutorial pertama, walaupun harus melaksanakan materi tutorial kedua atau ketiga, maka dari itu tidak ada pengecekan tentang ataupun pemberian feedback atau umpan balik terhadap tugas pendahulu. Nah, terkait dengan modul kita ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam bagian yang ini coba simak video penjelasannya. Apakah bisa terlihat yang Bapak tampilkan ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses umum pembelajaran terpadu ini terlihat pada modul kita, yakni pada modul 2, di mana di dalam mempelajari modul 2 ini secara umum kita dituntut memiliki kompetensi memahami prosedur secara umum bagaimana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Kemudian secara khusus pada modul ini kita diminta untuk memiliki kompetensi yang pertama menjelaskan makna kegiatan pendahuluan dalam kegiatan terpadu, kemudian memberikan contohnya, kemudian menjelaskan makna kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu, berikut contoh bentuk kegiatan itu sendiri, dan yang kelima menjelaskan makna kegiatan akhir dalam tindakan dan tidak akhir dalam terpadu. Begitu juga dengan kegiatan. Nah, itulah beberapa khusus yang dituntut di dalam mempelajari modul 2 ini tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita mencoba untuk masuk pada bagian pertama, yakni tentang kegiatan pendahuluan. Karena di dalam modul ini ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama terkait dengan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu, kemudian kegiatan di dalam pembelajaran terpadu, dan terakhir kegiatan akhir dan tindakan pembelajaran terpadu. Untuk kegiatan pendahuluan, di mana makna dari kegiatan ini dalam pembelajaran terpadu diantaranya kita harus merencanakan dan melaksanakan secara sistematis dan juga atau sistematis. Karena dengan adanya kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan juga fokus dan tujuan, ini akan turut menentukan arah kegiatan pembelajaran jika kita memasuki kegiatan inti di dalam pembelajaran. Kemudian di dalam kegiatan pendahuluan ini juga kita pahami bahwa di dalam kegiatan pendahuluan ini harus hilang suaranya Pak guru maupun siswa pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran, karena kegiatan pendahuluan ini bukan hanya menuntut pemenuhan administrasi. Kenapa? Karena penting bagi pembelajaran itu diawali dengan pendahuluan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi fungsinya, ya, kegiatan pendahuluan ini di dalam pembelajaran itu berfungsi untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Apabila tidak kita lakukan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu, tentu penciptaan suasana pembelajaran yang efektif jauh dari apa yang. Kemudian makna dari kegiatan tidak ada suaranya ya? Bahwa pembelajaran terpadu
Oh, mungkin itu karena kendala sinyal itu. Di dalam kegiatan pendahuluan ya, perlu kita sadari bahwa tidak banyak waktu yang kita miliki. Biasa dilakukan oleh diri itu. Ada suaranya? Bapak Ibu, apakah terdengar? Putus-putus. Sekarang? Nah, itulah beberapa makna dari kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Setelah kita memahami makna, maka berikutnya adalah bagaimana kegiatan pembelajaran terpadu. Kegiatan pembelajaran terpadu itu kita lakukan. Dalam konteks ini bahwa ada 3 kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah menciptakan kondisi awal pembelajaran, kemudian memberikan acuan, membuat kaitan atau persepsi. Nah, di mana tentang hal ini bisa kita lihat itu pada modul kita semua, itu di halaman 24. Terkait poin yang pertama, menciptakan kondisi awal pembelajaran, di mana kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran ini adalah mengecek atau memeriksa kehadiran siswa. Apakah suara penjelasan ini terdengar, Bapak Ibu? Gimana? Oh, nggak terdengar ya? Atau kita ulang? Kalau tidak terdengar, kita ulang saja. Dari awal ya. Nah, kompetensi umum untuk modul yang kedua ini tentang prosedur umum ya. Pembelajaran terpadu itu kita diminta untuk memahami bagaimana prosedur-prosedur yang dilakukan secara umum di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu di dalam kesempatan ini kita juga dituntut bagaimana memiliki kompetensi secara khusus mulai dengan apa yang dimaksud dengan makna kegiatan pendahuluan itu, berikut contoh-contohnya. Kemudian kita juga dituntut bagaimana makna dari kegiatan inti, begitu juga contoh-contohnya. Dan yang ketiga, kita juga dituntut untuk mampu memahami dengan baik makna kegiatan akhir dan tindak lanjut, dan berikut contoh-contohnya. Nah, itulah beberapa kompetensi khusus yang ada di dalam modul yang kedua ini, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kegiatan belajar 1 ya, yang bisa kita lihat di dalam modul kita sama-sama, yaitu pada halaman 2.3, bahwa kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu itu memiliki beberapa makna. Jadi walaupun di sini ada kalimat yang cukup panjang ya, mulai dari halaman 2.3 sampai 2.4, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang makna kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah bahwa melalui kegiatan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran itu kita harus merencanakannya dan melaksanakan secara sistematis, kemudian secara fleksibel, secara efektif, dan secara efisien. Tentunya harapannya ini akan memberikan arah yang baik terhadap kegiatan inti di dalam pembelajaran terpadu. Kemudian makna yang berikutnya adalah bahwa di dalam kegiatan pendahuluan ini harus ditempuh oleh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran. Karena setiap kali pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam pembelajaran terpadu harus dilakukan kegiatan pendahuluan. Nah, kemudian makna yang ketiga, fungsi untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Nah, kenapa dikatakan demikian? Gimana Ibu? Halo? Oh, ya, nanti kita cek lagi. Tulis saja di chattingnya, Bu. Ya, di bagian chat ya. Ya, supaya penjelasan ini tidak terputus-putus.
Nah, kenapa dikatakan fungsi untuk menciptakan suasana awal pembelajaran itu yang efektif? Karena di sini kita melakukan ada mempersiapkan siswa itu baik secara fisik maupun secara psikis, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mengaitkan apa yang sudah dipelajari oleh siswa sampai kepada yang akan dipelajari. Nah, tentu makna juga di dalam kegiatan pendahuluan ini adalah bahwa waktu yang biasa digunakan itu 5-10 menit. Maka dari itu, waktu 5-10 menit ini yang biasa dilakukan oleh guru di dalam kegiatan pendahuluan itu harus dilaksanakan secara efisien. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa bentuk kegiatan pendahuluan ya, di dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu ini ada 3 bagian di sini ya. Di mana diantaranya yang pertama adalah menciptakan kondisi awal pembelajaran. Kemudian yang kedua memberikan acuan dan yang ketiga membuat kaitan. Nah, terkait dengan ketiga kegiatan ini tentu kita harus pahami bagaimana melaksanakannya. Pertama, poin bentuk kegiatan pendahuluan menciptakan kondisi awal pembelajaran. Apa yang akan dilakukan oleh guru? Ini pasti Bapak Ibu guru sekalian yang barangkali mungkin tidak sarjana pendidikan ya, yang ikut di dalam program studi BI ini tentu sudah melaksanakan beberapa hal. Nah, diantaranya mengecek atau memeriksa kehadiran siswa ya, seperti melakukan absen. Kemudian misalnya menumbuhkan kesiapan belajar siswa, siap dengan menulis, membaca, buka buku paket, segala macamnya. Kemudian menciptakan suasana belajar, serta menumbuhkan motivasi belajar dan membangkitkan perhatian. Nah, inilah yang kita maksud di dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran. Kemudian kalau kita masuk bentuk yang kedua di dalam kegiatan pendahuluan ini, yaitu yang pertama memberitahukan kepada siswa apa yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran itu. Tentu dengan kita memberikan informasi tujuan pembelajaran, siswa tidak bimbang ataupun bingung apa yang menjadi tujuan ataupun kompetensi yang ingin dicapainya di dalam pembelajaran tersebut. Maka melalui kegiatan pendahuluan ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya menyampaikan alternatif kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh oleh siswa, yaitu apa saja kegiatan yang harus dilakukan pada tahap pertama atau langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di situ bentuk kegiatan pendahuluan pada bagian memberikan acuan. Kemudian yang ketiga, di dalam bentuk kegiatan pendahuluan ini, guru juga membuat kaitan yang biasa kita kenal dengan istilah apersepsi. Nah, apa itu apersepsi? Di antaranya adalah mengajukan pertanyaan tentang bahan yang sudah dipelajari, kemudian menunjukkan manfaat materi yang akan dipelajari, serta meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, tentu ini berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik ataupun siswa pada pembelajaran sebelumnya. Tapi kalau ada pertanyaan, Pak, apabila misalnya pembelajaran itu dilakukan pada pertama kalinya, tentu ini berhubungan dengan apakah itu berhubungan dengan pengetahuan prasyarat ataupun dimungkinkan yang berkaitan dengan pengalaman siswa sebelumnya. Nah, itulah yang kita maksud dari apa yang dilakukannya itu, tentu kita hubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, disitulah kita ingin melihat bagaimana kita melakukan persepsi. Kemudian berikutnya, setelah bentuk kegiatan pendahuluan ini dari 3 macam ini, Bapak akan mencoba untuk membandingkan bentuk kegiatan pendahuluan ini yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Nah, di dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 ini tentang standar proses, itu dikatakan bahwa ada 5 kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Kalau yang 3 tadi itu yang ada di dalam modul kita. Mulai dari menciptakan kondisi awal, kemudian memberikan acuan, membuat kaitan atau persepsi. Itu ada di dalam modul kita.
Nah, karena modul kita ini sudah ditulis sejak lama sebelum ada kurikulum 2013, tentu informasinya pun ada yang perlu disempurnakan atau ditambahkan. Tapi supaya kita tahu juga, tentu coba lihat satu persatu. Contoh misalnya, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, apakah sudah ada di dalam ini? Tentu ada, mengecek atau memeriksa kehadiran siswa, menemukan kesiapan belajar. Nah, ini kan bahagian dari bentuk kegiatan menyiapkan peserta didik baik secara fisik maupun secara psikis. Kemudian berikutnya memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini yang mana ini Pak? Nah, ini terkait dengan meningkatkan motivasi seperti ini, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. Nah, ini yang disebut dengan persepsi tadi, mengajukan pertanyaan manfaat materi bagi siswa. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, tentu ini berkaitan dengan memberikan acuan tadi, termasuk juga bagiannya menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Ini yang berkaitan dengan memberikan acuan. Nah, seperti itu perbandingannya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk lebih jelasnya lagi, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengakses Permendikbud ini di alamat yang tertulis di warna kuning di bawah ini. Di file PDF ini nanti silakan buka di halaman 11. Nah, terkait dengan kegiatan ini tentunya ya banyak yang bisa dilakukan di dalam 5 langkah ini atau 5 kegiatan ini. Nah, selain itu, setelah kita memasuki kegiatan pendahuluan, kita masuk kepada KB2 yaitu kegiatan inti. Terkait dengan kegiatan inti di dalam pembelajaran terpadu ini yang ada di dalam modul kita, yaitu di halaman mungkin yang membawa modul atau memegang modul silakan buka di halaman 2.19 Bapak Ibu. Nah, apa makna yang bisa kita lihat dari halaman 2.19 sampai 2.20? Pertama adalah bahwa kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu itu merupakan proses pembentukan pengalaman belajar siswa atau di sini disebut dengan learning experience. Nah, kemudian yang kedua apa? Menumbuhkan pengalaman siswa secara terpadu. Ingat bahwa di dalam tutorial kedua nanti, walaupun nanti ini belum kita laksanakan, bahwa keterpaduan yang terjadi di dalam pembelajaran terpadu itu mulai dari perpaduan kurikulum, kemudian perpaduan mata pelajaran. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa di dalam kegiatan inti itu salah satunya adalah menemukan pengalaman siswa itu secara terpadu. Terpadunya seperti apa? Tentu terpadunya misalnya di dalam sebuah pembelajaran itu, terutama di dalam pembelajaran mata pelajaran tematik terpadu ataupun mata pelajaran tematik. Nah, di situ ada ilmu sosial, ada ilmu matematika, ada ilmu bahasa, ada ilmu seni, ada ilmu etika yang sekaligus dipelajari oleh peserta didik secara sekaligus. Nah, disitulah yang kita maksud bahwa di dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu itu menemukan pengalaman siswa secara terpadu. Karena dia terdiri dari berbagai macam mata pelajaran. Kemudian berikutnya, mengupayakan agar siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Nah, terkait ini tentu harapan kita dengan pembelajaran terpadu dengan karakteristik bahwa pembelajaran terpadu itu adalah pembelajaran yang memberikan makna ataupun nilai kepada peserta didik itu. Nilai dalam bentuk yang memiliki manfaat bagi peserta didik itu sendiri. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya bagi mungkin Bapak Ibu yang ada mengajar di kelas 1 SD, itu ada tema tentang diriku ya, dengan subtema aku dan teman baruku. Nah, di mana bisa kita lihat dari tema yang ini, kita katakan bahwa itu bagian dari upaya agar siswa dapat mengoptimalkan kegiatan pembelajarannya, maka kegiatan tentang subtema aku dan teman baruku, tentunya di sini kita melakukan kegiatan pembelajaran itu siswa langsung
untuk memperkenalkan dirinya, siapa namanya, kemudian kalau dia tahu tanggal lahirnya, tempat lahirnya, tinggalnya di mana, berapa orang bersaudara, dan sebagainya. Nah, di situ begitu juga di saat dia mengenal teman barunya. Teman barunya itu misalnya, oh, siapa nama kamu, di mana kamu tinggal, hobinya apa, kalau liburan kemana, dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh upaya yang dilakukan agar siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bapak Ibu bisa terdengar? Nah, ya. Saya takut nanti saya tetap menjelaskan sementara nggak didengar gitu kan. Ya, kalau tidak terdengar nanti silakan sampaikan ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apalagi makna berikutnya yang bisa kita lihat dari kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu ini adalah yaitu siswa memiliki kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kenapa? Tentu pembelajaran yang dirancang ya secara terpadu itu tentu nanti menuntut sebuah tujuan pembelajaran. Tentu kegiatan pembelajaran itu juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. So pasti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya siswa memiliki sikap positif terhadap pelajaran. Positifnya seperti apa? Yaitu terkait dengan apa kegiatan-kegiatan pelajaran dari bahan yang digunakan itu, sehingga nanti peserta didik itu merasa itu merupakan bahagian dari hal yang positif. Sebagai contoh ada gambar di sebelah ini ya. Misal bahan ajar itu adalah peserta didik itu sendiri. Dia tahu yang mana dahi, ya, mana kepala, yang mana mata, telinga, atau anggota tubuh yang lain. Nah, disinilah kita ingin melihat bahwa bahan ajar yang digunakan di dalam pembelajaran terpadu itu tentu harus ya memiliki hal yang positif bagi pada peserta didik. Nah, berikutnya dengan kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu ini ya tentu diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa karena siswa langsung melakukan kegiatan pembelajaran, tidak seperti pembelajaran dahulu ya barangkali ya ada juga yang menonton pada ceramah, setelah ceramah materi pelajaran habis peserta didiknya pun lupa. Nah, itu tentu berbeda dengan pelajaran terpadu atau tematik sekarang yang di sini diterapkan pada kurikulum 2013. Kemudian berikutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat langsung, sebagaimana yang disebutkan tadi. Misalnya mengenal anggota tubuh atau bagian-bagian tubuh ini siswa langsung melakukan. Misalnya kita melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya dengan lagu kepala, misalnya kan hidung, nah, sambil bernyanyi seperti itu. Mungkin Bapak tidak terampil untuk melakukan nyanyian seperti itu. Nah, begitu juga dengan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang lain. Nah, tentu kegiatan pembelajaran seperti itu adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat secara langsung. Dan yang terakhir, makna dari kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu ini adalah memenuhi kebutuhan siswa. Nah, karena tema-tema yang diangkat di dalam pembelajaran terpadu ini tentu sesuai dengan tema. Temanya itu tentu berhubungan dengan makna ataupun nilai bagi peserta didik itu sendiri. Sebagai contoh, di kelas 1 mulai masuk, apa yang dilakukan oleh siswa? Memperkenalkan dirinya. Sudah itu kenal dengan temannya yang lain. Nah, dan beberapa tema yang lainnya. Kemudian berikutnya, ya, setelah kita melihat makna, kemudian ada 2 poin yang terkait dengan bentuk kegiatan pembelajaran inti ini. Yang pertama, bahwa di dalam pembelajaran inti itu dalam rangka penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu. Mulai penghubungan konsep dari mata pelajaran satu dengan konsep mata pelajaran lainnya. Nah, tentu hal ini kalau kita lihat di dalam mata pelajaran tematik itu sendiri itu sudah dilakukan. Nah, karena ini mungkin ditulis di saat belum ada mata pelajaran tematik. Kemudian yang kedua, guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media yang bervariasi yang mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam upaya penemuan pengetahuan baru. Nah, terkait dengan ini tentunya kita akan melihat
bagaimana faktor yang dipertimbangkan di saat kita akan memilih ataupun menggunakan strategi pembelajaran. Tentu ini harus cocok dengan tujuan, sesuai dengan materi, sesuai dengan siswanya, sesuai dengan gurunya, dan juga sesuai dengan fasilitas ruang dan waktu. Nah, seperti apa yang dimaksud pada bagian ini, Bapak Ibu? Tentu faktor di dalam mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran itu dari segi tujuan kita pahami bahwa tujuan pembelajaran itu bukan satu kemampuan, akan tetapi setidaknya ada 3 kemampuan. Ada kemampuan sikap, ada kemampuan pengetahuan, dan ada kemampuan keterampilan. Nah, ketiga itu tentu akan mempengaruhi kita strategi mana yang akan kita gunakan. Di situ yang kita maksud bahwa salah satu faktor yang mempertimbangkan penggunaan strategi itu adalah tujuan. Karena di saat kita belajar pengetahuan tentu tidak sama dengan strategi di saat kita belajar tentang sikap. Begitu juga di saat kita mempelajari tentang keterampilan tentu berbeda dengan strategi yang digunakan untuk kemampuan pengetahuan. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu tentu ini juga nampak pada tingkat materi ya. Materi itu apabila materi itu sulit dipelajari, tentu kita akan mencoba mencari strategi pembelajaran mana yang paling tepat dari tingkat kesulitan materi yang dipelajari bersama-sama dengan siswa. Nah, kemudian yang ketiga itu di dalam penggunaan strategi mempertimbangkan karakter dan jumlah peserta didik. Tentu karakter yang berbeda, jumlah yang berbeda turut menentukan strategi mana yang akan kita gunakan. Seperti apa, Pak? Sebagai contoh, karakter peserta didik yang tidak suka mendengar ceramah, ya, tentu strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, ya, ataupun banyak menggunakan ceramah di dalam strategi tersebut, tentu tidak kita akan gunakan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kemampuan yang akan diperoleh peserta didik. Nah, begitu juga kita lihat dari segi jumlah. Kalau jumlahnya satu atau kelompoknya kecil atau kelompoknya lebih besar, tentu strategi juga berbeda. Nah, itu disitulah kita ingin melihat bahwa di saat kita memilih strategi pembelajaran itu menjadi sebuah pertimbangan. Nah, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang keempat, yaitu guru. Guru mampu tidak menggunakan strategi itu? Karena banyak strategi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh para ahli, tapi tidak semua guru mampu menerapkan strategi-strategi pembelajaran itu. Nah, tentu di saat kita memilih atau menggunakan strategi ini menjadi pertimbangan bagi guru, apakah kita mampu menggunakan strategi tersebut atau tidak. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa guru salah satu faktor di dalam memilih ataupun menggunakan strategi pembelajaran. Kemudian yang terakhir terkait yang faktor yang dipertimbangkan penggunaan strategi ini adalah fasilitas ruang dan waktu. Nah, ada fasilitas, ada bahannya, ketersediaan, ruangnya ada, waktunya ada. Ya, ruang itu berkenaan dengan tempat ya. Waktu, fasilitas itu adalah bahan yang digunakan. Nah, apakah bahan yang tersedia itu dalam bentuk individu atau kelompok? Nah, itu kan penting menjadi pertimbangan bagi kita. Apabila misalnya bahan yang digunakan itu tidak cukup untuk secara individu, tentu kita tidak akan memilihnya sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Tentu kita akan mencoba, misalnya kalau ada 20 orang siswa di dalam sebuah kelas, sementara bahan yang tersedia itu hanya 10, tentu nanti kita akan bagi kelompok. 2 orang satu bahan, 2 orang satu bahan, sehingga nanti peserta didik bisa berinteraksi dengan bahan yang digunakan. Di situ kita akan melihat salah satu faktor yang mempertimbangkan penggunaan strategi itu adalah fasilitas ruang dan waktu. Nah, kemudian berikutnya kita mencoba untuk melihat nilai apa yang bisa dipetik di dalam menggunakan media. Kalau tadi kan menggunakan strategi, sekarang medianya, karena di dalam kegiatan inti itu ada 2. Satu adalah media, kemudian kedua adalah strategi. Nah, tentu di dalam hal ini ya, seperti misalnya contoh nilai yang dipetik dalam menggunakan media itu pertama, karena pembelajaran itu kan tentu akan memberikan sesuatu yang konkret terhadap konsep-konsep yang abstrak. Seperti contoh aliran darah yang ada di tampilan slide ini.
walaupun di sini tidak kelihatan jelas, mungkin Bapak bisa hentikan slideshow-nya. Nah, bisa dilihat bahwa untuk yang abstrak seperti misalnya sistem perolehan darah, ini kan tidak mungkin dijelaskan secara langsung kepada siswa. Maka dari itu kita akan memilih media. Nah, disitulah kita ingin katakan bahwa nilai yang bisa dipetik di dalam pengembangan media itu adalah bisa mengkonkretkan terhadap konsep yang abstrak. Karena kita tidak mungkin melukai diri kita untuk mengecek perolehan darah itu sendiri. Maka kita harus menggunakan media. Di sini yang kita maksud bahwa media itu bisa mengkonkretkan terhadap konsep yang abstrak. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan bahan ajar yang akan kita gunakan itu objek-objek yang berbahaya atau sukar untuk didapat. Nah, seperti apa itu? Misalnya kita mempelajari tentang binatang buas. Nah, mungkin anak-anak itu kita hadirkan binatang buas di dalam kelas atau kita langsung ke tempat binatang buas itu secara terbuka atau tidak aman. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan media di dalam pembelajaran ini sehingga nanti binatang buas itu bisa kita perkenalkan kepada peserta didik tanpa harus langsung datang berhadapan dengan binatang buas tersebut, karena itu akan mengancam keselamatan ataupun keamanan. Nah, itu yang kita katakan nilai yang dipetik dengan penggunaan media. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan objek yang terlalu besar ataupun objek yang terlalu kecil. Contoh seperti apa? Yang terbesar misalnya ada kapal, ada mobil, ada kereta api misalkan, ada pesawat. Ini kan terlalu besar. Maka besarnya itu tidak mungkin kita hadirkan di dalam kelas. Dan begitu juga, kita tidak mungkin berkunjung di banyak tempat di dalam mempelajari sebuah materi itu sehingga kita bisa melihatnya. Maka di dalam kesempatan ini kita bisa menggunakan media sehingga nanti yang besar itu bisa kita perkecil dan yang kecil pun bisa kita perbesar. Contoh misalnya sekarang di masa COVID-19, dari mana orang bisa melihat gambar seperti ini? Padahal di kasat mata, walaupun ada COVID di sekitar kita misalnya, ini tidak terlihat. Nah, disitulah kecanggihan di dalam penggunaan media dalam pembelajaran. Nah, begitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir pada nilai yang dipetik dalam penggunaan media ini adalah memperlihatkan gerakan cepat ataupun lambat. Nah, seperti apa pula ini Pak? Nah, kalau ada yang bertanya demikian, ini contohnya. Misalnya Bapak punya salah satu contoh video. Kalau suaranya nggak terdengar, wah itu kan itu kecepatan pesawat. Secara langsung ya, kan tidak mungkin kita mengajak peserta didik untuk melihat secara langsung. Maka dari itu dengan menggunakan media kita bisa melihat kecepatan pesawat itu sendiri. Nah, begitu juga terhadap misalnya yang gerakan lambat seperti yang ada di sekitar kita, ada keong. Ini apakah keong beracun atau mungkin keong emas kayaknya, atau keong biasa. Nah, tentu kalau kita menunggu dia ini kapan dia tuh sampai ke suatu tempat, tentu lama. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita menggunakan media, tentu ini bisa kita percepat. Nah, percepatan dari hal yang lambat itu, disitulah kita akan bisa melihat penggunaan media. Nah, disitulah yang Bapak Ibu yang saya sampaikan terhadap beberapa bentuk kegiatan inti di dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Setelah itu perlu juga disampaikan pada kesempatan ini apa sih contohnya Pak? Nah, ini contohnya misalnya kita buka buku tema 1 tentang diriku di kelas 1 ya. Kemudian subtemanya tentang mengukuri perbedaan. Perbedaan itu ada sub lagi temanya, subtemanya adalah keberagaman dalam keluarga. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Misalnya di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik gitu kan. Nah, tentu ini merupakan bagian dari keberagaman dalam keluarga. Nah, kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan apa yang bisa dilakukan? Nah, tentu diantaranya adalah kita akan melakukan pengamatan. Siswa diminta untuk mengamati. Apa yang diamati? Tentu melihat persamaan,
kemudian melihat perbedaan, karena ini bagian dari keberagaman. Nah, contoh misalnya melihat ayah, melihat ibu, melihat kakak, dan melihat adik. Apa yang mau dilihat? Dari segi rambutnya, kacamatanya, kesukaannya, dan lain sebagainya. Misalnya warna baju, kesukaan, atau mungkin yang lain ya. Ada ciri khas ya, yang terdapat di dalam seorang anggota keluarga. Nah, itu bisa dilakukan pengamatan. Ini salah satu kegiatan di dalam pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran terpadu. Kemudian berikutnya sebagai contoh, misalnya ada kegiatan ayo berkreasi pada tema yang sama ini. Kalau tadi kan tentang keberagaman dalam keluarga, tapi di dalam keberagaman keluarga itu, oh rupanya ibu ini punya keterampilan misalnya, atau di antara anggota keluarga itu punya keterampilan dalam berkreasi. Nah, contoh seperti apa? Membuat boneka dari kulit jagung. Nah, bahan yang dibutuhkan apa? Yaitu kulit jagung, gunting, lem, dan spidol. Nah, terkait dengan ini, kegiatan pembelajaran seperti apa? Nah, mengikuti beberapa langkah. Ada langkah pertama, langkah kedua, bisa dibaca, kemudian langkah ketiga, langkah keempat. Selesai langkah keempat, maka jadilah sebuah boneka dari kulit jagung. Nah, ini kegiatan pembelajaran dalam bentuk berkreasi. Yang barangkali bagi Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran tematik, ini banyak ditemukan. Kemudian berikutnya, ada juga kegiatan bersama orang tua. Nah, kalau dahulu, di sangat kurikulum yang lama, sebelum K13 seperti KTSP, KBK, kemudian CBSA, dan lain sebagainya sebelumnya, itu kita lebih dikenalkan bahwa pembelajaran yang ada di sekolah itu hanya dituntut oleh guru. Akan tetapi berbeda di saat kita dihadirkan dengan kurikulum 2013. Bahwa kegiatan pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ini, terutama dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu, itu harus ada kegiatan pembelajaran bersama orang tua ataupun di dalam keluarga itu sendiri. Apa yang dilakukan? Nah, tentu kalau temanya tentang diriku, subtema mengikuti perbedaan, dengan subtemanya adalah keberagaman dalam keluarga, maka di sini orang tua bisa menceritakan kepada anak tentang keistimewaan yang dimilikinya. Nah, tentu hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan di dalam pembelajaran inti. Akan tetapi tentu masih banyak lagi bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Bukan hanya mengamati saja, bukan hanya berkreasi saja, dan bukan hanya kegiatan belajar bersama orang tua saja. Akan tetapi juga bisa dalam bentuk yang lain. Kemudian berikutnya, bagaimana pula tagihannya? Kalau tadi kita bercerita tentang beberapa contoh dan konsep yang ada di dalam modul. Akan tetapi kalau kita kembali melirik Permendikbud tentang standar proses ya, yang nanti pada file yang sama yang bisa diakses di alamat yang ada di bawah ini, pada halaman 11 dan 12 file PDF, Bapak Ibu bisa temukan kegiatan inti di dalam pembelajaran secara umum, yaitu berkaitan dengan menggunakan model, metode, media, dan sumber belajar. Kemudian pemilihan pendekatan, tematik terpadu, saintifik, inquiry, penyingkapan ya, atau disebut dengan discovery. Begitu juga dengan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pencarian masalah yang disebut dengan project based learning. Tentu ini semua harus disesuaikan dengan karakter kompetensi dan jenjang pendidikannya. Tentu SD berbeda untuk SMP. Tentu ini harus disesuaikan juga. Kalau di SMA seperti apa lagi? Nah, tentu kita selaku guru di SD itu harus bisa menyesuaikan. Nah, disinilah beberapa hal ataupun informasi yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan inti pembelajaran. Kemudian berikutnya kita masuk pada KB yang ketiga. KB yang ketiga ini itu tentang kegiatan akhir ya, dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Nah, di dalam modul kita itu yaitu di halaman 2.32. Bapak Ibu, bagi yang memegang modul silakan buka pada modul yang ini. Yang pertama, makna apa yang bisa kita lihat di dalam
kegiatan akhir dan tindak lanjut ini. Pertama, bahwa kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu itu untuk memantapkan pemahaman peserta didik terhadap kegiatan inti pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik itu mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran umum yang utuh tentang pokok materi yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, makna yang bisa kita petik dari akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu ini adalah mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, untuk beberapa bentuk kegiatan bisa kita lihat seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan pemantapan pemahaman peserta didik, kemudian mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut ini perlu kita ketahui itu dilaksanakan lebih kurang 5-10 menit juga, sama seperti kegiatan pendahuluan tadi. Nah, namun perlu kita sadari untuk kegiatan akhir dan tindak lanjut ini guru memiliki kesempatan untuk melaksanakan kreasi sendiri. Yang penting beberapa komponen terkait dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut ini dalam pembelajaran terpadu itu dapat dipenuhi dengan baik. Nah, apa itu diantaranya Bapak Ibu? Nah, kegiatan akhir pembelajaran, yaitu berkaitan dengan meninjau kembali penguasaan siswa. Nah, tentu untuk melakukan peninjauan kembali tentang penguasaan siswa ini, apa yang bisa kita lakukan? Itu terkait dengan apakah kita merangkum secara bersama-sama, atau secara individu, atau menyimpulkan materinya. Dan selain itu, kegiatan akhir juga bisa kita lakukan dengan melakukan penilaian. Karena sesuai dengan makna yang harus dicari atau dicapai di dalam kegiatan akhir. Kemudian berikutnya, ya, ada lagi kegiatan tindak lanjut itu di dalam kegiatan akhir ini, yaitu melaksanakan tindak lanjut pembelajaran, di mana kita harus bisa memberikan pekerjaan rumah kepada siswa apa yang dilakukan untuk melihat tindak lanjut pembelajaran itu ya. Kemudian misalnya kita juga bisa meminta kepada peserta didik atau siswa membahas kembali materi yang sulit untuk dipahami atau dipelajari. Kemudian juga bisa dalam bentuk menugaskan membaca suatu materi itu yang tertentu sehingga nanti apa yang belum dicapai atau perlu ada penekanan di dalamnya atau penguatan itu bisa dicapai oleh peserta didik dengan melakukan membaca materi tertentu. Kemudian juga bisa melakukan pemberian motivasi atau bimbingan belajar dan juga bisa dilakukan tindak lanjut ini dalam bentuk memetakan topik pelajaran yang akan datang. Nah, itu adalah merupakan kegiatan tindak lanjut di dalam mengakhiri pembelajaran terpadu. Kemudian di dalam kesempatan ini tentu Bapak mencoba untuk melihat perbandingannya dengan kegiatan akhir ataupun penutup berdasarkan standar proses, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sini disebutkan bahwa kegiatan penutup atau kegiatan akhir di dalam sebuah pembelajaran itu bisa dilakukan oleh guru bersama peserta didik, ataukah itu dilakukan secara individual atau berkelompok untuk merefleksi dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Apa yang dilakukan diantaranya? Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan apa manfaat langsung dan apa pula manfaat tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, tentu informasi ini juga bisa Bapak Ibu akses di situs ini dalam bentuk file PDF. Ini situs website kemendikbud.go.id. Nanti di saat Bapak Ibu sudah mendownload, nanti silakan buka di halaman 12.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beberapa kegiatan penutup atau kegiatan akhir dari pembelajaran berdasarkan standar proses. Nah, itulah Bapak Ibu terkait dengan prosedur umum kegiatan pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada modul berikutnya, ada baiknya kita melakukan diskusi atau tanya jawab terkait dengan materi ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, barangkali bisa menyampaikannya kepada kita semua sehingga nanti kita bisa melihat sejauh mana pemahaman yang kita miliki terkait dengan modul 2 ini. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Bapak Ibu, apakah masih memonitor pembelajaran kita? Silakan. Iya. Nah, Pak Basri ada mau ditanyakan? Silakan Pak Basri. Ini dosen kita ini, tutor kita ini masih muda nih Pak Basri. Jadi mungkin pengalamannya masih kurang kan. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita juga bisa sharing pengalaman juga gitu kan. Nah, silakan Pak Basri. Kalau ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua dalam ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paparan yang diberikan kepada kami dalam pembelajaran yang kami pegang bahwa kalau kita belum tiga mata kuliah di sini pasti ini dengan pembelajaran kurikulum 2004. Terus sekarang ini bagaimana Bapak sampaikan tadi bahwa kita sudah mengacu kepada kurikulum 13 atau 13. Iya, betul. Dari materi-materi yang dan kami terima selain daripada pembelajaran terpadu, bahwa juga ini sebagai pendidik dasar ini bahwa harus kita menguasai strategi pembelajaran itu. Namun itu bagaimana artinya kiat-kiat ini agar betul memberikan pembelajaran pemahaman kepada anak-anak ini, terutama anak-anak dasar ini, artinya pengalaman, kemudian siapa yang benar lakukan dalam kelas, ya selain daripada materi yang bisa kami artinya kiat-kiat ya agar kami lebih termotivasi untuk melakukan tanggung jawab ini dalam kegiatan proses belajar kelas Pak. Barangkali itu saja Pak. Motivasi semangat bagi kami yang dasar ini Pak. Macam namanya problema yang kami hadapi di lapangan. Tapi diantaranya kan dengan sebab pemberlakuan dihapusnya ujian nasional. Nah, bagaimana ini Pak? Apalagi di masa pandemi ini. Bagaimana kami ini memotivasi pembelajaran anak. Nah, itu dikasih juga banyak orang tuanya komplain. Nah, tidak dikasih tugas, orang tuanya juga komplain. Jadi bagaimana ini artinya untuk memacu semangat kami dan anak Pak belajar di masa pandemi ini. Itu sementara Pak. Oke, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau boleh Bapak menyimpulkan ini pertanyaan dari Pak Basri ini terkait dengan apa kiat yang harus dilakukan ya terhadap yang pertama ada UN yang sudah dihapus ya, kemudian ada di masa COVID. Kalau misalnya kita berikan tugas kepada anak, orang tua malah protes dan sebagainya. Tapi kalau dikit pembelajaran tidak tercapai atau tidak bisa dilaksanakan lebih maksimal. Nah, sebelum tutor untuk memberikan apresiasi terhadap pertanyaan ini, barangkali
tutor akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk mencoba merespon apa yang ditanyakan oleh Pak Basri. Barangkali siapa yang ingin merespon dari pertanyaan Pak Basri ini diberikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Yang lain? Ada yang mau memberikan respon? Silakan. Ada? Ada Ibu Ella, Ibu Ayu ya. Ini Ayunya ada dua, Ayu Rizky dengan Ibu Ayu Wanda. Ada juga Ibu Alima, Ibu Eni, Pak Iwan ya. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan ya. Ada? Ada Bapak Ibu? Ibu Tuti mungkin? Ibu Sandria ada? Kalau tidak ada, mohon izin Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi terhadap ungkapan yang disampaikan oleh Pak Basri dalam bentuk pertanyaan. Apa kiat yang dilakukan? Nah, tentu kalau secara umum di saat kita kuliah dengan pembelajaran terpadu ini salah satu kiat yang akan kita temukan Bapak Ibu. Ingat bahwa pembelajaran terpadu ini adalah pembelajaran yang bermakna. Nah, seperti apa kebermaknaan itu? Nah, tadi sudah ditampilkan slide ya. Ada contoh dari pembelajaran yang dilakukan. Ada tentang contoh seperti tema 1 di kelas 1. Nah, kegiatan pembelajarannya itu bukan dalam bentuk penugasan yang sifatnya kurang menyenangkan. Walaupun mungkin bagi yang tidak siap secara psikologis bisa memungkinkan itu terjadi. Tapi upayakan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu menyenangkan bagi peserta didik. Tentu kita hindari hal-hal yang sifatnya mengekang ya, atau terjadinya penekanan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau berkaitan yang COVID-19 ini, masa pandeminya ini, tentu pembelajaran ini menghindarkan kita untuk bertatap muka secara langsung atau kontak secara fisik. Maka dari itu tentunya kegiatan pembelajaran yang kita formulasikan untuk peserta didik itu tentu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya kalau Bapak Ibu seandainya mengajarkan contoh yang tadi, misalnya tentang aku dan teman baruku. Nah, tentu kegiatan itu Bapak Ibu bisa bikinkan video, menjelaskan bagaimana caranya. Nanti anak-anak juga minta bantu dengan orang tua, videokan bagaimana dia melakukan memperkenalkan dirinya. Nah, begitu juga misalnya, kalau memungkinkan siswa itu berinteraksi dengan teman yang lain, yang biasa kita gunakan, kalau pengalaman Bapak, sepengetahuan Bapak, seperti visitasi yang kita lakukan di Min Kota Jambi, kemudian kita juga lakukan visit ke SD 282 Merangin ya. Itu pembelajaran yang dilakukan itu interaksi dengan WA Group. Nah, bagaimana pula caranya sehingga dia bisa memperkenal dirinya? Nah, tentu di sini kita juga bisa minta bantuan orang tua bagaimana antara satu siswa dengan siswa yang lain itu bisa berinteraksi. Caranya seperti apa? Yaitu bertanya dengan temannya. Siapa namanya, ya. Kemudian tinggalnya di mana, anggota keluarganya ada di rumah siapa saja. Nah, itu bisa divideokan. Bisa kita bentuk dalam bentuk sinkron atau asinkron. Apa maksudnya Pak? Bisa dalam bentuk live secara langsung, ya. Bisa juga kita lakukan dalam bentuk pembelajaran itu asinkron. Ya, asinkron berarti kita mendapatkan rekaman. Nanti rekaman itu dikirim lagi ke WA. Apalagi sekarang WA itu tidak hanya membatasi Vkonnya, video konferensinya atau video call-nya itu hanya 8 orang saja, tetapi melalui WA web ya, WhatsApp web itu bisa sampai 50 orang peserta seperti Zoom meeting ataupun Microsoft Teams yang kita lakukan sekarang. Nah, maka dari itu tentunya itu semua harus
didasari oleh sejauh mana guru itu mau melakukan kreativitas dan inovasi di dalam pelajaran. Nah, melalui kreativitas dan inovasi yang dilakukan, tentulah itu bagian dari kiat ya, sehingga nanti pembelajaran jadi asik, tidak seperti mengesankan, oh guru mengirimkan tugas, anak mengerjakan. Itu banyak terjadi sekarang ini. Yang banyak terjadi tidak hanya di mungkin di tempat kita, mungkin di tempat orang lain juga seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa memasuki masa pandemi ini, kita tidak siap dengan kemampuan. Maka dari itu, di dalam kesempatan ini orang banyak melakukan pelatihan workshop. Nah, tentu itu kita lakukan. Orang bisa kok buat video melalui handphone saja. Nah, kita juga harus mencoba untuk mencapai kompetensi ini. Sehingga itu bisa kita gunakan di dalam pembelajaran yang kita lakukan di SD. Barangkali itu salah satu dari sekian banyak Bapak Ibu kiat-kiat di dalam melakukan pembelajaran, terutama terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini. Barangkali itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang lain memberikan apresiasi yang lain atau mungkin apa yang dipahami, silakan. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, bagaimana Pak Basri dan yang lainnya, apakah yang saya sampaikan ini bisa dipahami atau bagaimana? Silakan. Ya. Alhamdulillah sudah diterapkan juga pasang, ada grup kelas. Ya. Benar menjadi kendala juga, Pak. Ya. Kalau aku ini tinggal kelas, anaknya tidak, orang tuanya, sedangkan di negara juga ya, masa anak itu tinggal kelas. Nah, bagaimana kita? Silakan yang lain aja menanggapinya, silakan. Silakan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Bapak Ibu yang lain ada monitor ini. Di monitor atau tidak di dalam pembelajaran kita nih? Ini antara Pak Nuzli sama Pak Basri aja nih. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada ya. Nah, silakan memberikan komentar terhadap yang disampaikan Pak Basri tentang kendala di dalam pembelajaran ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa diulangi Pak Basri. Pertanyaannya apa kendalanya tadi? Mungkin suaranya kurang jelas. Mungkin teman-teman yang lain perlu penguatan. Kan menyikapi pemberlakuan dihapusnya ujian nasional. Oh iya. Umpamanya kita di dalam kelas itu upaya melakukan pembelajaran, artinya pendekatan, umpamanya pembinaan yang khusus terhadap satu di antara dua anak kita. Menurut hasil evaluasi akhir, umpamanya uji semester 2 dan dikumpulkan dari nilai-nilai sebelumnya diakumulasikan semester 1 dan 2-nya, anak ini tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas. Nah, hasil rapat kita tinggalkan kelas. Tapi orang tua sekarang kan berbicara ujian negara saja dihapus, apalagi ujian namanya apa kan kelas. Jadi bagaimana sikap kita ini? Jadi kalau dalam konteks ya, kalau yang lain belum ada yang mau mengomentari ya, saya mencoba untuk mengomentari Pak Basri. Memang satu sisi UN saja dihapus ya. Dihapus dalam artian bahwa UN itu tidak menjadi syarat utama untuk lulus. Beda di saat diberlakukan UN. UN itu salah satu pertimbangan, walaupun di terakhir itu pertimbangan UN itu hanya beberapa persentase untuk kelulusan siswa pada tingkat SD. Nah, terkait dengan hal ini tentunya
kalau apabila kita dihadapkan dengan kendala tersebut, apalagi dari orang tua siswa, tentu pemahaman yang ingin kita sampaikan adalah bukan masalah naik kelasnya yang menjadi permasalahan di dalam pembelajaran. Akan tetapi kompetensi yang dicapai itu tidak tercapai. Maka kita harus memberikan kesadaran kepada orang tua yang bertanya tentang hal ini. Bapak Ibu itu mau nggak? Misalnya contoh, di kelas 1 belum bisa membaca contoh. Belum lancar menulis. Sementara tuntutan pada kelas 2 itu sudah harus bisa membaca. Sudah harus bisa menulis, itu sebagai contohnya. Walaupun Bapak di dalam kesempatan ini konteksnya nggak tahu persis ya. Nah tentu kita berikan kesadaran. Kalau ini tetap dilakukan oleh peserta didik atau siswa tersebut, maka apa yang akan ditemukannya? Dia akan merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan. Kenapa? Tantangannya terlalu tinggi. Karena kompetensi yang rendah saja pada kelas yang sebelumnya, itu saja belum sanggup. Apalagi dia mau masuk ke dalam kompetensi yang lebih tinggi. Nah, disitulah kita mencoba untuk memberikan pengertian atau kesadaran kepada orang tua atau yang bertanya tentang hal ini. Jadi bukan karena naik kelasnya pun tidak, tetapi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan terkait dengan kemampuan. Dan kemampuan ini menjadi syarat ataupun pendukung dari peningkatan kemampuan di kelas berikutnya. Nah itu yang barangkali salah satu dari sekian banyak hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap kendala tersebut. Barangkali itu Pak Basri yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang lain silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, karena kita, ya silakan. Silakan. Ada? Teman-teman yang lain silakan lewat Yulika Harsadi. Ya apalagi yang senior-senior ini pasti banyak, karena banyak pengalaman, tentu banyak yang bisa disampaikan gitu kan. Apakah menyampaikan solusi atau menyampaikan masalah? Nggak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu. Ini tutor kita masih muda nih, masih muda, ada arti mungkin pengalamannya masih rendah ya. Dan kita perlu berbagi di sini, gitu. Sehingga nanti kita bisa sama-sama mendapatkan bimbingan belajar sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Nah itu harapannya. Ada Bapak Ibu silakan. Karena kita dibatasi waktu, ingat kita sampai jam 10.00. Kita punya waktu lebih kurang 47 menit lagi. Barangkali kita lanjut dengan modul berikutnya ya Bapak Ibu. Apabila nanti terkait dengan modul 2 ini tidak ataupun masih ada yang terkendala, nanti silakan lanjutkan di LMS. Di LMS nanti kita ada fitur untuk diskusi untuk session ketiga. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke. Ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam modul ke-3 ya, yaitu terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Nah, terkait dengan keterampilan dasar mengajar ini bisa kita buka di halaman 3 ya, mulai dari 3.1. Di dalam bagian yang ini perlu disampaikan Bapak dan Ibu bahwa di dalam modul ini perlu kita ketahui bersama bahwa ada kompetensi secara umum yang harus kita penuhi. Bagaimana dengan modul 3 ini kita memahami dan bisa pula menerapkan dari berbagai keterampilan mengajar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Nah, namun secara khusus ada juga 3 poin yang diminta untuk di dalam bagian yang ini yang bisa kita lihat di halaman 3.2, di mana kompetensi secara khusus menjelaskan manfaat
berbagai komponen dan prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD, kemudian yang menjelaskan terkait dengan keterampilan bertanya dan menjelaskan, dan yang ketiga terkait dengan keterampilan memberikan penguatan dan mengadakan variasi di dalam pembelajaran terpadu. Nah, kita masuk ke dalam KB1 Bapak Ibu, ya, di mana di KB1 ini terkait dengan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yaitu pembelajaran terpadu. Kalau kita lihat dari itemnya, di sini mulai dari pengertian, manfaat, kemudian keterampilan membuka pelajaran, dan komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, terkait dengan pengertian di dalam pembelajaran di sini tentunya, ya, di dalam kita membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu, di sini kita bisa melihat bahwa yang dikatakan dengan membuka dan menutup pembelajaran itu terkait dengan usaha guru memulai pembelajaran. Itu terkait dengan kegiatan bagaimana kita menyiapkan siswa sehingga siswa itu siap untuk belajar pada kegiatan itu. Kemudian bagaimana di dalam kegiatan membuka pembelajaran itu bukan hanya sifatnya administratif. Contoh seperti apa, Pak? Contoh misalnya, kalau biasanya kita buat RPP tentu ada kegiatan pembuka, ya, kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan itu bukan hanya administrasi saja yang tertulis di dalam RPP, akan tetapi harus dilaksanakan, Bapak Ibu. Nah, di situ yang dimaksud bahwa penting bagi kita itu memiliki mindset bahwa keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu penting bagi kita, karena bukan hanya sekedar pemenuhan terhadap administrasi saja. Nah, kemudian di dalam hal ini juga ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan membuka pelajaran itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan materi pembelajaran. Kenapa? Karena setelah kita membuka pelajaran itu, kita akan langsung masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, kegiatan inti tentu pembahasan materi. Nah, di sini yang maksud Bapak Ibu, apa yang bisa kita kutip dari arti dari membuka pembelajaran itu. Kemudian kalau kita lihat dari segi manfaatnya, ya, di dalam modul kita ini ada di halaman 3.5. Pertama, menyiapkan mental peserta didik seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dalam modul yang kedua, membangkitkan motivasi, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas yang akan dilakukan. Itu kan semuanya di dalam kegiatan pendahuluan atau membuka pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir, menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimilikinya itu dengan tema yang akan dipelajari. Kenapa? Karena kita melakukan apresiasi, apersepsi, ya, melakukan apersepsi di dalam pembelajaran di saat kita membuka pembelajaran, yaitu di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, kita mencoba misalnya kalau pembelajaran yang lalu tentang apa, kemudian apa hubungannya dengan materi yang akan dilakukan. Nah, di sini pada poin yang keempat ini. Nah, itu kalau kita lihat manfaat dari membuka pembelajaran. Kemudian berikutnya, ya, terkait dengan komponen keterampilan membuka pembelajaran. Ini ada 4 bagian Bapak Ibu. Itu bisa kita dapatkan di halaman 3.6 sampai halaman 3.9. Apa 4 bagian di sini? Pertama, menumbuhkan perhatian, membangkitkan motivasi, memberikan acuan, membuat kaitan. Nah, tentu terkait dengan menumbuhkan perhatian ini tentu penting bagi seorang pendidik itu memiliki variasi gaya mengajar. Kemudian penggunaan media, interaksi yang variatif. Jadi ada varian di dalam kita berinteraksi dengan peserta didik. Nah, itulah ada hubungannya dengan
pertanyaan dari Pak Basri tadi, seperti masa COVID-19 seperti apa sih pembelajaran bisa dilakukan, sementara apabila tugas diberikan pada siswa itu banyak orang tua yang protes, banyak tugas. Nah, maka variasi kegiatan pembelajaran itu yang harus kita lakukan. Yang banyak misalnya di dalam mata pelajaran olahraga atau PJOK gitu ya, itu kan banyak kegiatan praktikum. Nah, bagaimana tema itu kita lakukan dalam bentuk siswa melakukan sesuatu. Sesuatu itu bukan dalam bentuk menyoalkan, tapi dalam melakukan praktik, berlatih sendiri, seperti itu. Nah, barangkali kalau misalnya melakukan berlatih sendiri, kemudian melakukannya sendiri, tentu hal ini akan menumbuhkan perhatian tersendiri di dalam pembelajaran. Tentu di dalam hal ini juga akan memberikan motivasi kepada siswa. Nah, begitu juga di dalam kita membuka pembelajaran itu, kita harus juga catat untuk menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan diikuti oleh peserta. Begitu juga yang terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi apa saja yang sudah diketahui oleh peserta didik sebelum membahas materi pembelajaran yang akan diikutinya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang terakhir, membuat kaitan, yaitu berkaitan dengan persepsi tadi. Nah, ini materi kita ini satu sisi dia mengulas juga materi yang lain ataupun modul yang sebelumnya. Nah, itu kalau kita lihat dari komponen keterampilan membuka pelajaran. Nah, apakah guru wajib memiliki kemampuan tentang beberapa komponen ini? Tentu harus. Bapak Ibu harus terampil bagaimana caranya menumbuhkan perhatian peserta didik itu, bagaimana membangkitkan motivasinya, bagaimana memberikan dia acuan sehingga dia mengerti dengan apa yang akan dilakukan, kemudian mampu memberikan kaitan terhadap apa yang sudah dimilikinya dengan manfaat yang akan datang bagi mereka di dalam materi yang akan dipelajari. Nah, kalau di masa pandemi ini kita hanya memberikan tugas, nah kerjakan halaman ini atau tugasnya membaca, itu memang membosankan. Dan kalau mungkin ada juga kewajarannya bagi seorang orang tua, atau ini tugas aja nih, kapan nih belajarnya gitu kan. Walaupun mungkin orang tua tidak menyadari tugas itu bagian dari kegiatan pembelajaran. Cuma mungkin harapannya bukan demikian. Harapannya dalam bentuk ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga nanti konstruktif terhadap materi yang dipelajari. Nah, mungkin di bagian ini yang perlu kita formasi sehingga perspektif bagi orang tua pun terhadap ya yang disebut dengan memberikan tugas tadi ditolak oleh orang. Nah, ini bisa dilakukan dengan 4 hal ini bagian dari kegiatan untuk membuka pembelajaran. Kemudian berikutnya ya terkait dengan komponen keterampilan menutup pembelajaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah meninjau kembali pembelajaran yang dilakukan. Apakah kegiatan itu sudah sesuai atau seperti apa? Kalau ada yang tidak sesuai atau perlu diluruskan. Itu namanya peninjauan kembali atau review terhadap pelaksanaan pembelajaran. Karena kegiatan menutup pelajaran ini setelah kegiatan inti. Nah, selain itu juga di dalam kegiatan penutup pembelajaran itu kita memberikan penilaian, apakah itu latihan atau tugas di rumah untuk siswa. Kemudian berikutnya ya kita coba masuk di dalam KB2. Kalau tadi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran di dalam pembelajaran terpadu. Nah, pada KB2 ini terkait dengan kemampuan keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Nah, yang seperti ini yang dimaksud apalagi nih Bapak Ibu. Kalau dalam modul ada 4 bagian ya. Ada dari pengertian, manfaat, komponen,
di dalam keterampilan menjelaskan dan komponennya di dalam keterampilan bertanya. Nah, terkait dengan ini tentunya penting bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menjelaskan sesuatu kepada peserta didik. Kita bisa memiliki keterampilan bagaimana menyampaikan pertanyaan. Sehingga pembelajaran itu tetap menarik. Nah, tentu kita sadari kita perlu usaha, upaya untuk meningkatkan kemampuan kita itu. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya dalam kesempatan ini? Pertama terkait dengan keterampilan apa yang dimaksud dengan apa itu keterampilan menjelaskan atau disebut yang explain. Yang dikatakan dengan keterampilan menjelaskan di sini adalah bagaimana kita membuat sesuatu itu menjadi jelas. Kejelasan itu dibuat secara sistematis tentang informasi yang satu dengan informasi yang lain. Nah, kemudian melalui keterampilan menjelaskan ini mampu memberikan informasi ya, atau siswa bisa memperoleh informasi dan siswa juga meningkatkan interaksi yang efektif dalam pembelajaran. Nah, tentunya kita banyak cara ya dari penggunaan metode, strategi, media yang digunakan, cara kita menyampaikan, nah itu termasuk juga dari kemampuan kita menjelaskan, termasuk juga kata-kata di dalam sebuah kalimat yang akan kita gunakan. Begitu juga dengan kalimat yang kita gunakan. Nah, tentu di dalam hal ini kita harus sering berlatih ya Bapak Ibu, sehingga nanti apa yang kita sampaikan di dalam penjelasan tentang materi itu bisa dicerna oleh peserta didik. Kenapa? Kadangkala kita menggunakan suatu penjelasan ada kata istilah kita nggak sadar kalau istilah itu tidak dipahami oleh siswa. Nah, kadang-kadang kita ledor di sana. Maka dari itu harus diperhatikan. Kalau bisa kita menghindari kata-kata istilah, silakan dihindari. Kalau tidak bisa kita hindari dengan menggunakan istilah yang tidak diketahui, dipahami oleh peserta didik atau siswa, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan penjelasan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Nah, kemudian apa pula yang dikatakan dengan menceritakan? Ya, karena selain menjelaskan ada juga yang menceritakan. Apa bedanya dengan menjelaskan tadi? Kalau menjelaskan jelas bahwa penjelasan itu membuat sesuatu itu menjadi jelas secara sistematis. Tapi berbeda di saat kita memahami apa itu menceritakan. Kalau menceritakan itu hanya cuma memberikan informasi tentang suatu hal tanpa harus menjelaskan. Ini hanya informasi. Kalau ada pertanyaan, itulah informasi yang ada. Itu sifatnya perbedaan antara menjelaskan dengan menceritakan. Itu Bapak Ibu. Berikutnya ya terkait dengan menjelaskan ini, apa manfaatnya? Nah, manfaatnya satu, membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajari. Kemudian dengan memberikan penjelasan ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah. Kenapa? Karena siswanya itu berpikirnya secara sistematis dan terintegrasi. Maka penting bagi kita untuk melakukan penjelasan yang sistematis tadi. Nah, begitu juga melalui keterampilan menjelaskan ini tentu mampu memberikan perkiraan tingkat kemampuan siswa terdapat penjelasan yang diberikan. Itu juga efektivitasnya ya. Kemudian penggalian pengetahuan dan sumber belajar. Kemudian juga dengan penjelasan itu mengatasi kekurangan dari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Karena tidak semua dari bahan ajar itu bisa kita gunakan dan bisa kita dipahami oleh peserta didik secara langsung. Kenapa? Ada beberapa hal itu perlu penjelasan. Sama seperti misalnya kita belajar modul ini. Kalau modul ini misalnya bisa selesai tanpa adanya tutorial atau web seperti ini, kenapa harus dilakukan kan? Nah, tentu ini karena tutorial ini merupakan bantuan belajar. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang hal ini? Tentu di dalam kegiatan tutorial tidak hanya menampilkan hal-hal yang sama. Kalau informasi bagian intinya poin-poinnya harus sama, ya.
Tapi penjelasannya itu sama. Kalau kita sama, tapi juga di bidang yang lain, ya tentu kalau yang misalnya karakter belajarnya bisa memahami dengan membaca, bisa selesai modul. Tapi kalau misalnya kita modul tipis ini saja 6 modul, separuh aja nggak hatam bacanya. Apalagi yang mata kuliah yang lain, yang 6 modulnya baru separuh, yang lain ada yang sampai 12 modul gitu kan, di dalam sebuah mata kuliah. Nah, nggak babak belur itu jadinya. Bagi yang nggak hobi baca dan tidak bisa memberikan pemahaman dengan melakukan membaca, nah ini tentu tidak membantu. Nah, tentu diperlukan penjelasan. Perlu keterampilan menjelaskan bagaimana kita bisa menjelaskan isi materi. Nah, itu yang Bapak Ibu manfaat dari keterampilan menjelaskan. Kemudian kalau kita lihat dari komponen dari keterampilan menjelaskan ini, bahwa di dalam komponen ini ya kita harus bisa merencanakan isi tema dengan memperhatikan, harus dianalisa secara keseluruhan, mencerminkan inti dari esensi, kompetensi dasar dan indikatornya, memiliki signifikansi atau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi bagi siswa, kemudian mengandung nilai guna bagi kehidupan siswa atau kecakapan hidupnya atau life skill. Nah, kalau yang bagian ini perencanaan isi tema yang perlu diperhatikan, tentu di saat kita mengajar tentang tematik ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Nah, itu. Berikutnya kita masuk ke dalam komponen keterampilan manfaat dari bertanya. Tadi kan kita sudah sampai ke dalam keterampilan menjelaskan ya. Nah, apa yang manfaat dari keterampilan bertanya itu? Pertama, mengarahkan siswa supaya lebih aktif mempelajari suatu tema dari beberapa aspek secara terintegrasi. Kemudian meningkat kegiatan belajar lebih berefleksi, karena jangan sampai kita itu hanya menjelaskan, tentu akan bertanya, melihat apakah penjelasan yang disampaikan dipahami oleh siswa atau tidak. Atau sebaliknya, tanpa harus kita jelaskan, siswa sudah paham. Nah, itu kita ketahui melalui bertanya. Nah, kemudian dengan kegiatan bertanya ini akan bermanfaat untuk mendorong siswa berperan sebagai sumber informasi. Nah ini kalau kita lakukan di dalam pembelajaran kita atau tugas kita ini sulit kadang-kadang. Kenapa? Karena kadang kita tidak bisa fokus. Jadi kita ini kelas-kelas orang yang berkarya, orang yang sambil bekerja. Nah, ini terkendala, misalnya kapan waktunya kami belajar Pak? Kami berharap tutorialnya bisa mendengarkan apa yang bisa Bapak ceritakan atau Bapak jelaskan di dalam tutorial ini. Nah, itu yang diperlukan. Bagi yang tidak punya banyak waktu untuk belajar secara mandiri. Kemudian bertanya ini juga bermanfaat untuk memupuk kebiasaan siswa selalu bertanya. Jadi kalau sering dia bertanya, dia akan nanti mudah mencerna informasi. Karena ada beberapa hal itu tidak perlu lagi dijelaskan. Kenapa? Sudah ada pada diri peserta didik atau siswa. Kemudian meningkatkan kecerdasan siswa secara mental dan intelektual, menumbuhkan keberanian siswa, menguji pemahaman siswa terhadap materi yang dibahas. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan manfaat keterampilan bertanya yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, ya, komponen yang ada di dalam keterampilan menjelaskan, kejelasan, ya, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, umpan balik. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, ini muncul ya, Bapak cek dulu slide-nya. Ini barangkali animasinya ditiadakan. Lupa slide saya kembali. Nah, keterampilan dalam menjelaskan. Pertama terkait dengan kejelasan. Nah, kejelasan itu tentu ini berhubungan bagaimana terjadinya kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara. Begitu juga di dalam kejelasan ini kita harus menggunakan susunan kalimat yang digunakan itu tepat sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian terkait dengan penggunaan istilah yang disampaikan tadi.
menghindari penggunaan istilah yang tidak dipahami oleh peserta didik. Kenapa? Karena penjelasan itu sendiri akan tidak jelas apabila istilah yang kita gunakan itu tidak dipahami oleh peserta. Nah, kemudian berikutnya contoh tentu tentang menentukan kejelasan, harap tentu siswa secara konkret ya, karena dia itu harus berpikir konkret nyata seperti apa sih yang dimaksud, hanya samar seperti kita belajar tentang peredaran darah tadi. Nah tentu hal ini tentu tadi disampaikan ini kegiatan pembelajaran untuk memahami konteks pembelajaran yang abstrak. Nah kemudian terkait dengan hal ini juga ya ada lagi pemberian tekanan di dalam pembelajaran, di mana di dalam kegiatan ini guru harus menguasai variasi gaya mengajar atau teaching style ya. Nah, gaya-gaya yang di dalam menyampaikan penjelasan itu penting bagi kita. Sehingga pemberian tekanan terhadap penjelasan itu menjadi suatu kejelasan bagi peserta didik. Nah, tentu di sini harus didukung dengan penguasaan struktur penyajian materinya. Materinya secara sistematis. Kemudian kegiatan mengucapkan butir-butir penting disertai dengan mimik muka, gerakan anggota badan yang sesuai. Nah, tentu gerakan-gerakan anggota badan yang sesuai ini apabila kita tetap muka pembelajaran di kelas secara langsung. Tetapi kalau secara online seperti ini tentu tidak bisa kita lakukan. Walaupun bisa, kita melakukan video live seperti menggunakan Microsoft Teams, Zoom meeting, dan sebagainya. Nah, terakhir di dalam komponen keterampilan menjelaskan ini, guru harus senantiasa mengecek pemahaman para siswa. Itu seperti apa? Ya, melihat apa yang sudah bagus dan apa yang belum. Mana yang sudah dikuasai, mana yang belum. Mana yang sudah mencapai tujuan pembelajaran yang belum. Nah, itu yang perlu dilakukan di saat kita melakukan penjelasan. Itu di dalam ini adalah umpan. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam KB3. KB3 di modul 3 ini itu ada di halaman 3.35 Bapak Ibu. Nah, di dalam bagian yang ini keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran. Terkait dengan KB3 ini, di sini di dalam ini terdapat pengertian manfaat komponen pada keterampilan memberikan penguatan dan komponen pada keterampilan variasi. Nah, tentunya harapan kita tentu pada bagian KB3 ini bagaimana kita bisa memahami keterampilan di dalam memberikan penguatan dan memberikan variasi dalam pembelajaran terpadu. Nah, tentu pertama kita harus memahami apa yang maksud dengan penguatan dan variasi pembelajaran. Nah, kalau yang dikatakan yang penguatan itu adalah suatu proses respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Nah, tentu penguatan-penguatan yang kita lakukan ini berbagai macam, misalnya penguatan terhadap pertanyaan yang disampaikan siswa supaya siswa itu misalnya bertanya kembali, nyatakan dengan penguatan. Bagus pertanyaannya, ini menarik. Nah, kalau perlu disampaikan, Bapak beri poin di dalam penilaian karena sudah bertanya. Kan banyak cara untuk melakukan penguatan. Sama seperti tutorial kita ini. Apakah sama ya hasil tutorial nanti yang diberikan oleh tutor teman yang bertanya yang tidak bertanya? Kan tidak ya, perlu disampaikan sebagai penguatan ya. Teman yang bertanya memberikan tanggapan, mendapatkan hasil belajar lebih baik dibandingkan teman-teman hanya monitor saja, mungkin dengan aja lah, tentu berbeda. Kenapa? Karena ada nilai partisipasi 20% di dalam tutorial. Nah, itu sebagai contoh saja di dalam perkuliahan kita atau tutorial kita. Kemudian di dalam penguatan itu merupakan respon positif dari guru akan membuat siswa merasa senang. Jadi
Kalau perlu ada mungkin sistem pakai hadiah supaya peserta didik itu menjadi senang. Kemudian juga pembelajaran ini bagaimana siswa itu cenderung mengulangi kegiatan dilakukan secara positif itu. Bahkan siswa itu bisa meningkatkan perilaku yang dimaksud. Jadi kalau tadi bertanya, tanya. Begitu juga yang nanggapi. Yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan teman, memberikan apresiasi. Nah, gitu. Kalau ditanya, Pak, kamu yang tutorialnya apa, Pak? Yang bertanya dapat nilai plus, ya, ada poinnya itu setiap pertanyaan. Yang menurut tanggapan ada juga poinnya. Lihat lagi respon, tingkat kualitas responnya, apakah bisa 1 poin atau 2 poin diberikan kepada. Begitu juga siswa. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan variasi berubahnya suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut tidak monoton, membosankan atau menjenuhkan. Nah, tentu ada variasi-variasi yang kita lakukan di dalam pembelajaran itu. Nah, di situ ini maksud dengan keterampilan memberikan variasi dalam pembelajaran terbaru. Begitu juga dengan gaya pengajar, teaching style-nya, dengan alat, media, dan pola interaksi seperti apa interaksi itu dibangun. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi ataupun keterampilan memberikan variasi dalam pembelajaran terbaru. Oke, Bapak Ibu masih monitoring? Apakah dimonitor program kita ini? Bisa masih, ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja, boleh juga. Nah, kalau dari segi manfaat, nah ini poin-poin ini sudah tertulis di dalam modul kita ya. Mulai dari apa manfaat penguatan itu, reinforcement ya. Pertama, membangkitkan, memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa. Kalau kita tidak melakukan penguatan, tentu tidak membangkitkan, tidak memelihara, dan tidak. Tapi pasti seorang guru itu inginnya peserta didik itu bisa membangkitkan, memelihara, baik itu perhatian maupun motivasi. Dan itu pasti menjadi tujuan kita. Apa yang harus dilakukan, Pak? Berikan dia penguatan. Nah, itu kuncinya. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari. Nah, tentu di dalam pembelajaran ini ya, karena ini terkait dengan keterampilan di dalam memberikan penguatan, bagaimana kita memberikan kegiatan pembelajaran itu sehingga dia itu mengerti. Kalau bisa kita contohkan misalnya di dalam tema 1 tadi. Ada tema 1 tentang diriku, subtema 1 tentang aku dan teman baruku. Kalau aku saja, misalnya saya namanya ini yang nggak bisa kita capai dengan baik kalau cuma mengadakan pembelajaran ya contoh 1 sudah tuh selesai atau misalnya ditulis saja. Nah, tentu tidak bisa memberikan kemudahan. Bagaimana siswa itu mudah di dalam belajar. Memang kegiatannya mudah, tapi hasilnya tidak maksimal. Itu melalui kegiatan-kegiatan. Misalnya contoh, supaya dia itu bisa memperkenalkan diri, nanti kita minta setiap masing-masing teman yang satu meja, bukan satu kursi, biasanya kursi sekarang sudah tersedia, yang semeja, itu memperkenalkan dirinya masing-masing. Oh, saya nama siapa, tinggal di mana, nah, seperti itu. Ya, yang seperti itu kan satu sisi mudah, tapi anak-anak lebih mengerti. Ketimbang misalnya kita menjelaskan, anak-anak cara menjelaskan siapa diri kita, diantaranya ada satu misalnya nama siapa, kan cuma itu hanya ceramah. Sementara itu tidak akan mempermudah mencapai tujuan pengajaran bagi peserta didik. Nah, yang kita inginkan adalah manfaat dari penguatan ini, kita memodifikasi kegiatan pembelajaran itu sehingga dia menjadikan kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentu dengan langkah-langkah pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta. Begitu juga dengan penguatan ini akan mengontrol dan mengedukasi tingkah laku siswa serta dorongan muncul tingkah laku yang positif. Kenapa? Bapak, hilang suaranya. Halo? Ada suaranya? Ya, Pak. Ada. Pak,
nggak jelas ya. Kalau ada yang kehilangan barangkali itu signal saja. Nah, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri. Siswa akan kemampuan yang dimilikinya dan berani mengungkap pendapatnya sendiri. Nah, itu melalui apa? Melalui penguatan. Jadi itu juga dengan memelihara iklim kelas yang kondusif. Itu melalui penguatan. Kenapa? Hal-hal yang positif sudah kita berikan penguatan. Yang negatif, Pak, kalau Bapak boleh cerita, Bapak pernah juga baca buku Profesor Suyitno ya, tentang penguatan. Jadi penguatan itu bukan hanya pada positif saja, tapi ada juga penguatan dari perilaku siswa itu yang negatif. Jadi setiap kegiatan pembelajaran yang negatif dilakukan oleh siswa, itu perlu juga penguatan bagi kita selaku seorang pendidik atau guru, memberikan penguatan bahwa yang negatif itu tidak perlu diulangi lagi. Nah, barangkali dari cermatan Bapak isi modul kita tidak menyebutkan demikian. Itu Bapak baca di dalam buku Profesor Suyitno ya. Nah, itulah beberapa manfaat dari penguatan. Kemudian berikutnya variasi, ya. Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan perhatian siswa terhadap tema yang dibahas. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Begitu juga memupuk perilaku positif. Kemudian menghindari siswa dari proses pengajaran yang membosankan dan monoton. Kemudian yang kelima, meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, melayani karakter siswa dan gaya belajar yang berbeda. Nah, seperti itu beberapa variasi di dalam manfaat variasi di dalam mengajar itu. Kenapa? Karena di sini kita perlu adanya variasi di dalam pembelajaran. Nah, kalau bercerita tentang komponennya yang terkait dengan penguatan ini ya, ada verbal, ada non-verbal. Verbal seperti apa, Pak? Menggunakan kata-kata atau kalimat. Contohnya, anak-anak yang sudah menghapus papan tulis contohnya, itu harus kita berikan penguatan. Seperti apa dalam bentuk verbal, Pak? Sampaikan ucapan terima kasih. Karena rupanya menghapus papan tulis ini bagus, positif. Tandanya Bapak Ibu guru memberikan ucapan terima kasih sudah membantu untuk menghapus papan tulis. Ada kadang-kala kita tuh lupa ya apa yang dilakukan oleh siswa tanpa ada kita melakukan penguatan. Nah, sehingga nanti itu tidak bisa memelihara motivasi, tidak memelihara perhatian mereka terhadap pembelajaran itu. Nah, selain secara verbal, bisa juga dalam bentuk non verbal, dan gerakan badan, sentuhan, ya, kegiatan yang menyenangkan, atau simbol benda. Nah, seperti apa pula maksudnya, Pak? Kalau mimik dan gerakan badan bisa saja kalau kita tatap muka, baik secara langsung maupun vicon, ya, video konferensi, itu mimik-mimik yang kita berikan. Gerakan tubuh seperti apa badan kita itu untuk menjelaskan materi yang kita sampaikan. Nah, begitu juga bagus misalnya kita sentuh peserta didik itu dengan mengelus pundaknya. Bagus, mantap. Nanti ini tetap dilakukan untuk yang akan datang. Nah, itu kan memberikan penguatan kepada. Atau mungkin juga dalam bentuk kegiatan yang disenangi oleh siswa itu sendiri. Nah, itu dalam bentuk non-verbal. Bisa juga dalam bentuk simbol dan benda. Nah, ini simbol dan benda ini bisa dalam bentuk misalnya prestasi, misalnya ada dapat sertifikat, ada dapat piala, atau benda-benda tertentu yang memberikan penguatan kepada peserta didik. Nah, itu harapannya. Yang barangkali saya pikir dari pengalaman itu penguatan ini sering kita abaikan untuk memberikan, baik itu apalagi yang terkait dengan non-verbal ya. Apalagi kalau misalnya kita lebih banyak cenderung ke dalam yang penting materi tuntas gitu kan. Nah, seperti itu. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Berikutnya terkait yang komponen pada keterampilan memberikan variasi. Nah, pertama gaya mengajar, kedua pola interaksi pembelajaran, kemudian penggunaan media. Terkait dengan gaya mengajar, ini berhubungan dengan penggunaan variasi suara. Nah,
tekanan suara yang Bapak Ibu berikan itu akan memberikan gaya mengajar tersendiri bagi Bapak Ibu. Suara dengan nada yang datar, dengan nada intonasi naik turun, tentu memberikan kesan yang berbeda pada peserta didik. Sama seperti yang dilakukan oleh tutor pada saat ini. Kapan harus misal suara lebih tinggi, kapan pelan, itu pelan karena capek aja mungkin, ya, dan seterusnya. Nah, itu menjadi perhatian bagi kita. Begitu juga tentang pemusatan perhatian, itu melalui gaya mengajar. Ada kadang-kala tidak hanya menjelaskan, ada waktunya kita harus senyap. Nah, senyap itu dalam arti supaya tetap fokus di dalam belajar. Nah, kesenyapan itu misalnya ada yang ribut, kita lagi menjelaskan, kita diam. Tapi yang lain, diam. Itu lagi menjelaskan. Nah, itu bahasa yang bisa disampaikan dari gaya mengajar. Jadi karena kita sudah diam tadi, tidak menunjukkan, dia terang aja. Dia menjelaskan, rupanya ada yang ribut. Yang ribut pun tidak akan berhenti. Nah, itu contoh kesenyapan. Ya. Kemudian kontak pandang, melihat. Ya. Kontak pandang dengan peserta didik. Penting bagi kita itu menatap peserta didik itu secara satu persatu pandangan. Supaya dia fokus. Kalau dia merasa bahwa kita itu memperhatikannya. Nah, kalau kita misalnya hanya mengajari yang bentuk, ya cuman melihat apa adanya, ya tidak mengecek satu persatu, ini merasa tidak diperhatikan. Nah, perhatian yang Bapak Ibu berikan itu sangat berharga dalam keberhasilan belajar peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu perlu diketahui terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian pola interaksi pembelajaran ada satu arah, ada dua arah, dan banyak arah. Satu arah itu seperti diceramai, dua arah itu bisa berinteraksi antara siswa dan guru. Kalau banyak arah bisa siswa dengan siswa dengan guru dengan siswa, dan sebagainya. Baik itu yang beraturan maupun tidak beraturan. Nah, ini bisa kita lihat di dalam modul kita pada halaman 3.45 sampai 3.45. Dan yang terakhir tentang variasi di dalam pembelajaran itu adalah penggunaan media, maka visual atau audiovisual atau gabungan keduanya. Nah, itu bagian dari keterampilan memberikan variasi dalam pembelajaran. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, terkait materi ini sebenarnya pembahasan materi kita harus sampai kepada modul 4 dan 5. Karena tugas tutorial pada tutorial 3 ini adalah membuat 2 buah RPP ya. Nanti satu RPP yang kita buat itu tentang pembelajaran tematik terpadu, satunya untuk dipresentasikan dalam bentuk video, dan satunya lagi itu kita lakukan untuk dipraktekkan di depan kelas ya, walaupun tanpa murid di masa pandemi COVID-19. Nah, itu Bapak Ibu terkait yang tugas tutorial 1 ya, yaitu di tutorial ketiga ini itu akan disampaikan melalui LMS ya. Nah, melalui LMS itu nanti Bapak Ibu akan menerima soal, walaupun tadi pagi Bapak cek LMS-nya belum masuk kelas kita ke akun Bapak, nanti ya Bapak konsultasikan kepada PY Jambi melalui Pak Suki atau Pak Adli nanti. Nah, maka dari itu nanti untuk tugas 2 RPP ini silakan dikumpulkan melalui LMS ya, Learning Management System, yang sudah dipersiapkan oleh PT kita. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu terkait dengan modul 3 tadi. Silakan. Baik, Pak. Ya, Pak Basri lagi nih. Selain dari modul tugas tadi apa, Pak? Tugas kita untuk tutorial 3 ini itu membuat 2 RPP Bapak Ibu. 2 RPP ini pada mata pelajaran tematik. Nah, 1 RPP nanti itu harus dipresentasikan, dijelaskan melalui video.
apa yang dimaksud di dalam RPP 1. Kemudian untuk RPP yang kedua itu digunakan untuk praktek di depan kelas tanpa siswa, karena kita sekarang dalam masa pandemi. Barangkali mungkin di masing-masing tempat kita ada yang boleh tatap muka, ada yang tidak boleh. Ini supaya kita seragam saja, tidak perlu ada murid, ya. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus, ya, di dalam mempraktekkan RPP yang kedua. Nah, pengumpulan 2 RPP ini itu melalui LMS, Bapak Ibu. Nanti Bapak akan buat program atau fiturnya, fitur dalam pengumpulan tugas tentang 2 RPP yang dikerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami itu Pak Basri? Pak. Oke, silakan. Ibu Rusmi ya? Ya, siapa? Ya, silakan. Ibu Rusmini. Ya. Sumarni ya. Namanya nggak ada di situ. Namanya live.cid ya. Silakan Bu Sumarni. Ya, buat videonya. Itu nanti untuk tugas tutorial ke-7 itu. Ya. Ya, untuk tutorial Bapak hanya menjelaskan kita buat RPP nanti. RPP-nya itu gunanya satu, RPP itu dijelaskan atau dipresentasikan, satunya lagi untuk dipraktekkan gitu. Nah, yang kita kerjakan dalam minggu ini cuma membuat 2 RPP. Nanti Bapak akan jelaskan di LMS secara detail tentang tugas ini. Itu Bu. Paham Bu ya? Nah, itu Sumarni ya. Ya, ya nanti bisa dicek lagi di LMS Bu. Nanti di LMS dijelaskan tugasnya. Ya. Pak, iya Pak. Oke. Mau nanya satu lagi Pak. Oke, silakan Ibu Rusmini. Sumarni Pak. Oh Ibu Sumarni lagi ya, ya. Silakan. RPP tematik itu tuh per hari atau gimana Pak itunya? Itu nanti per tatap muka. Nanti tatap mukanya itu mungkin 1 kali tatap muka ya. Nah, bisa saja masing-masing RPP itu berbeda tema atau berbeda subtema, bisa juga. Nanti Bapak akan sampaikan melalui LMS apa saja tema-tema yang ditugaskan kepada kita semua. Nah, barangkali nanti apakah di satu temanya Bapak yang akan menentukan satu temanya, Ibu yang memilih. Silakan nanti akan dijelaskan melalui LMS Bu ya. Oke, bagaimana yang lain? Jelas ya? Ya, silakan. Siapa lagi? Ini Pak siapa nih? Oh, Pak Iwan, silakan. Nah, itu. Jadi nanti sebenarnya ini terkait dengan tutorial kita berkaitan dengan modul 4 dan 5 Bapak. Nanti makanya saya kira bagaimana tutorial pengganti itu nanti, baik itu tutorial 1 dan 2 itu segera kita laksanakan. Tapi jangan minta hari Senin, karena hari Senin sekarang Bapak masih di Kerinci. Rencana besok baru pulang ke Merangin gitu kan. Nah, sampai di rumah nanti ya baru dalam perjalanan hari Senin itu. Makanya Bapak tawarkan hari Selasa paling cepat. Nah, kita melaksanakan pengganti tutorial. Nah, gitu Bapak Ibu. Nanti di situ nanti Bapak akan jelaskan modul 4 dengan modul 5-nya. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak Iwan tadi ya? Ya, nanti akan dijelaskan lagi itu. Ada lagi? Sebelum kita tutup? Oke. Sepertinya tidak ada. Iya, terima kasih. Kita tepat waktu nih. Sebelum kita menutup tutorial kita pada kesempatan ini, mohon Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya sebagai dokumen laporan tutorial kita. Silakan Pak Basri, Pak Iwan,
Kameranya diaktifkan, Bapak Ibu yang lain. Ya, Ibu. Ya. Nampak wajah cukuplah, walaupun nggak nampak baju, Bu. Ya. Iya, iya, iya. Mana nih wajahnya nih? Ya.